Cerita awal lolos monetisasi setelah 4 kali ditolak pada saat proses pengajuan monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sedikit saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada saat proses pengajuan monetisasi. Mungkin teman-teman YouTuber pemula yang lain juga pernah mengalami yang namanya ditolak pada saat proses pengajuan monetisasi ya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman yang lain yang senior-senior pun sudah pernah mengalami ya, entah itu dari konten berulang atau dari masalah yang lainnya. Kalau dari saya pribadi sendiri, yang menjadikan ditolak pada proses pengajuan itu adalah karena masalah konten berulang ya. Jadi ini masalah yang cukup rumit juga ya teman-teman. Jadi cerita awalnya itu saya YouTube itu sudah sekitar 1 tahun lebih ya teman-teman. Kemudian pada saat itu proses pengajuannya memang sudah terpenuhi semua dari jam tayang dan juga subscriber sudah mencukupi. Akhirnya saya daftarkan ya akun YouTube saya untuk pengajuan monetisasi. Dan untuk proses peninjauannya sendiri sedikit nggak terlalu lama ya teman-teman. Mungkin nggak ada 1 hari sih sudah keluar hasil, dan saya juga sempat detik gitu ya teman-teman ya, istilahnya ini lolos apa enggak, ini lolos apa enggak gitu ya. Akhirnya pas proses pengajuan itu sudah, kemudian hasil keluar, ternyata tidak diterima atau ditolak teman-teman. Itu proses awal ya. Kemudian setelah itu YouTube memberikan waktu selang kalau nggak salah 2 minggu atau 1 bulan gitu ya, itu pada proses keduanya. Kemudian saya melakukan revisi dari konten-konten saya ya, video-video saya revisi karena memang masalahnya pada konten berulang. Jadi saya revisi, mungkin ada sedikit yang saya hapus, beberapa video yang saya hapus, ada juga yang saya edit kembali. Kemudian saya rasa cukup, kemudian tiba waktu untuk pengajuan lagi ya, akhirnya saya melakukan pengajuan yang kedua. Kemudian yang kedua tersebut pun masih ditolak ya. Ini juga saya sebenarnya untuk sudah mau menyerah gitu ya guys, tapi ya karena memang saya juga penasaran ya dengan dunia YouTube, saya juga ingin sukses di dunia YouTube, tapi ya apalah daya ya gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu, bukan artis, bukan orang yang bisa pintar ngomong atau orang yang mempunyai kreativitas yang lainnya, cuman sekedarnya gitu aja ya teman-teman. Tapi ya namanya usaha, kita harus kembangkan, kita harus semangat, optimis ya. Akhirnya kita lanjut lagi guys untuk proses yang ketiga. Kemudian yang ketiga juga prosesnya lumayan lama, jadi YouTube memberikan waktu, tenggang waktu itu 3 bulan ya. Jadi yang dari proses pertama ke proses kedua itu memberikan tenggang waktu itu lumayan singkat ya, kalau tidak salah 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian yang untuk proses ketiganya, pengajuan yang ketiga itu 3 bulan ya. Nah di 3 bulan itu saya benar-benar maksimalkan untuk mengedit, saya belajar dari edukasi dari youtuber senior gitu ya guys, termasuk siapa saja ya youtuber. Saya gali tentang ilmu bagaimana cara mengatasi konten berulang, bagaimana caranya supaya video tidak dihapus tetapi bisa lolos gitu monetisasinya ya. Jadi ada ilmunya sendiri guys untuk mengatasi konten berulang, karena kebetulan video-video yang durasinya panjang gitu ya, yang viewersnya banyak, itu memang dari konten yang berulang. Jadi kalau kita hapus, otomatis jam tayang kita kan akan berkurang ya guys ya. Dan itu akan mempengaruhi juga dari persyaratan monetisasi. Akhirnya saya belajar dan terus belajar dari youtuber senior. Akhirnya saya menemukan satu ilmu ya di situ, bahwa untuk mengatasi konten berulang itu ada caranya. Jadi kita edit dari gambarnya, videonya, suaranya, kita edit semuanya. Nah kemudian beberapa, mungkin banyak video-video yang saya hapus juga ya guys, karena memang dulu saya sering comot video dari sini konten orang lain gitu ya, karena memang pengeditannya juga kurang sempurna, jadi tidak diterima oleh YouTube dan masih bermasalah dalam konten berulang. Jadi seperti itu, saya edit semua, revisi saya semua, dan saya juga selain mengedit
video-video lama. Jadi saya juga mengupload beberapa video yang original buatan saya sendiri ya, untuk istilahnya menambah gitu ya, supaya dalam proses pengajuannya itu bisa lancar gitu ya. Akhirnya tiba juga untuk pengajuan yang keempat ya guys ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, untuk pengajuan yang keempat itu akhirnya saya lolos monetisasi pada tanggal 26 Juli kemarin ya guys. Alhamdulillah sekarang saya sudah tergabung dalam program partner YouTube ya. Tapi ini termasuk baru awal dari perjalanan seorang YouTuber ya guys, karena setelah monetisasi itu ternyata juga kita mempunyai PR yang sangat banyak, mempunyai beberapa ya, harus upload video secara konsisten ya, terus bagaimana untuk bisa mendapatkan dolar tentunya ya guys, itu ternyata tidak mudah guys. Jadi sangat tidak mudah, kita harus ekstra ya, harus membuat video yang benar-benar menarik, yang benar-benar original buatan kita sendiri. Jadi ini baru proses awal perjalanan YouTuber itu seperti ini. Saya baru merasakan ini benar-benar sangat menguras pikiran, dan juga ya hampir saya tidak bisa tidur memikirkan ide-ide konten ya guys. Ya ini baru awal perjalanan ya guys. Semoga kita semuanya YouTuber pemula tetap semangat ya, tetap konsisten dalam mengupload videonya ya. Ya mungkin itu saja ya guys, sedikit cerita pengalaman ya. Mungkin kalian juga pasti YouTuber yang lain sudah pernah mengalami hal seperti ini ya. Jadi saran saya buat para pemula juga ya, kalau bisa jangan pakai video orang lain ya, bikin video sendiri original ya, supaya kalaupun mau edit ya, pengeditannya itu harus benar-benar yang ada nilai tambahnya gitu ya guys, jangan cuma diedit, dipotong apa gitu. Jadi harus ada nilai tambahnya begitu ya. Nah kira-kira cukup sekian saja ya guys. Ini cerita pengalaman monetisasi saya ya. Jadi sudah sampai 3 kali ditolak ya, karena kasus konten berulang. Jadi untuk mengatasinya nanti insya Allah kalau ada kesempatan lain saya akan upload lagi cara untuk mengatasi konten berulang ya. Mungkin dari YouTuber pemula juga ada yang mengalami seperti itu, supaya bisa saling belajar, saling share informasi ya gitu. Jadi bisa sukses bersama gitu istilahnya. Oke, itu saja dari saya guys. Semoga kita semua bisa sukses di dunia per-YouTuber. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan, amin ya robbal alamin. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.